Hai kalian para Scorpio dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian di bulan Juni ya. Langsung aja nggak pakai lama. Ini adalah minggu pertama. Apa yang akan terjadi di minggu kedua, kemudian di minggu ketiga, terbalik. Dan di minggu keempat. Oke? Minggu pertama. The Wheel atau Wheel of Fortune. Delay are over. Nggak ada delay lagi, nggak ada penundaan lagi. A sudden unexpected good luck, a new car or travel. Oke. Ada hal baru yang akan datang ke dalam kehidupan kalian di awal bulan Juni. Ya, banyak hal baru, banyak hal yang berhubungan dengan keinginan kalian, berhubungan dengan apapun yang kalian impikan ya di tujuan hidup kalian gitu. Dan ada keberuntungan yang akan datang ke dalam kehidupan kalian gitu. Cuma ini berhubungan dengan banyak hal tentu saja, karena tidak semuanya resonate dan semuanya tidak mendapatkan hal itu gitu, karena satu dan lain hal mungkin ada halangannya. The Moon. Ada banyak hal yang belum kalian kerjakan secara proper. Itu yang membuat beberapa dari Scorpio tidak akan mendapatkan yang tadi saya katakan ya. Hal-hal baru itu. Masih banyak dari Scorpio yang memang masih stuck gitu, masih di hal yang lama yang belum selesai gitu. Makanya demunnya muncul. Beberapa bahkan tidak bisa keluar dari hal lama tersebut karena memang dicengkeram, dipegangin erat-erat oleh ya bisa keadaan, bisa pihak, bisa orang gitu. Kesempatan untuk mendapatkan hal baru yang seperti saya bilang tidak untuk semua Scorpio. Beberapa Scorpio nggak bisa lepas dari hal lama tersebut, sehingga ketika hal baru itu datang nggak bisa diambil. Gimana caranya mau ngambil? Masih berada di posisi yang lama. Makanya ada demunnya di sini. Dan makanya tidak semua Scorpio akan resonate dengan minggu pertama, dengan bacaan minggu pertama bulan Juni ini. Ya, karena nggak kejadian seperti apa yang kalian inginkan. Beberapa tidak berhasil mendapatkan itu. Nggak salah kalian, tapi yang saya lihat justru pihak lain yang memang tidak menginginkan hal baru itu datang di kehidupan kalian. Pihak lain ya masih ya kalau secara penggambarannya masih megangin kakinya Scorpio. Jadi ketika Scorpio ingin menyongsong hal baru, nggak bisa, ditarik balik ya, ditarik balik oleh pihak tersebut atau oleh orang tersebut. Apakah hal ini berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis? Bisa, dengan percintaan juga bisa. Oh, baru saya ngomong. Saya selalu bilang kartunya ngikutin saya, bukan saya yang ngikutin kartu. The Devil. The Devil. The Devilnya bukan Scorpio. The Devilnya adalah orang yang ada di kehidupan Scorpio, yang gak ingin Scorpio mendapatkan hal baru tersebut, gak ingin pergi. Soalnya ada travel juga kan bilang tidak ingin pergi. Jadi dipegangin ya, dipegangin oleh pihak tersebut atau orang tersebut yang tidak rela Scorpio bahagia atau mendapatkan hal baru. Di minggu pertama ada kejadian seperti itu. Apakah tentang karir, keuangan, dan bisnis? Bisa. Tentang percintaan pun bisa. Oke. Ada tambahan apa? The Death, pengakhiran. Ada yang harus berakhir dan akhirnya Scorpio bisa bertransformasi ke hal yang jauh lebih baik, ke kehidupan yang jauh lebih baik. Kalau di sini sih bisa terjadi, tapi kartu ini tidak pernah saya buka secara terbalik. Intinya adalah ketika kalian diberi kesempatan untuk bertransformasi, ambil. Kalau masih ada yang gandulin kaki kalian, megangin kalian untuk tidak mendapatkan hal baik itu, ya kalian yang tahu gimana cara mengatasinya. Dipaksa untuk tidak memegang kalian lagi atau tidak menghalangi kalian lagi, atau kalian terabas. Kalau itu misalnya halangannya ada di depan, terobos terus. Intinya harus ada transformasi. Kalau enggak, kalian enggak dapat hal baik itu, hal baru tersebut.
Kalau enggak seperti itu ya. Kalau kalian bilang nggak jelas nih Mbak Lucy, apa sih omongannya, ini kan general reading ya. Gimana saya tahu sebenarnya apa yang terjadi di kehidupan kamu? Yang nonton aja nggak cuma satu, ya kan? Kalau satu itu namanya personal reading. So, saya cuma bisa ngingetin kayak gitu ya, Scorpio. Oke. Minggu kedua bulan Juni. Ada Nine of Autumn atau Nine of Pentacles. Keuangan lagi. Reward yourself for all your hard work, being happily and successfully self-employed, cherishing your time alone. Di minggu kedua bulan Juni, kalian dituntut untuk membahagiakan diri sendiri dan melakukan apa-apa itu sendiri. Ketika kalian sudah bisa menghalau juga keluar dari yang pertama tadi, ya kan, itu kalian bisa kembali lagi kepada diri kalian sendiri, kasih reward ke diri sendiri dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di minggu pertama tidak berhasil bertransformasi, tidak berhasil keluar dari the devil, tidak berhasil keluar dari demon, dan minggu kedua tidak akan relate dengan kalian. Oke, karena minggu kedua itu kalian dikasih kesempatan baru untuk jadi diri kalian sendiri, ya. Dikasih kesempatan baru untuk merenew hidup kalian, bertransformasi dari Scorpio yang begini jadi the better you, jadi Scorpio yang jauh lebih baik gitu. Oke. Ada tawaran, ada pemberian, ada Six of Cups ya. Ada reward, ada hadiah, ada sesuatu yang diberikan oleh semesta kepada kalian. Tidak melulu tentang cinta, tapi juga bisa tentang karir, keuangan, dan bisnis. Apa yang diberikan oleh semesta itu memang something big, sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa diterima oleh Scorpio, menggantikan apa yang sudah berlalu. Menggantikan apa yang memang sudah nggak harus ada lagi di kehidupannya Scorpio. Itu terjadi di minggu kedua. Dengan catatan, minggu pertamanya bisa dilalui dengan sukses ya. Kalau enggak, susah dong masih ke bawah di minggu kedua, ya kan? Harusnya ya seperti ini. Tuh, ada Ten of Swords. Memang sebagian dari kalian tidak berhasil melaluinya. Sebentar ya. Mohon maaf ya Scorpio, itu kucing saya gigitin tali ransel laptop saya, jadi harus dihentikan dulu. Oke, sorry. Oke. Well, apa tadi? Oke, sebagian dari kalian para Scorpio memang belum bisa keluar dari itu. Makanya saya bilang, tidak resonate untuk semua Scorpio, walaupun ini bacanya untuk Scorpio, gitu ya. Terus kalau kalian bertanya, terus biar sukses, biar bisa gimana Mbak Lucy? Saya harus tahu dulu konteksnya kemana, ceritanya gimana. Pun kalau kalian nulis di kolom komentar, terus saya mesti gimana? Nggak ada interaksi ya secara personal gitu ya. Saya nggak bisa jawab seperti itu, harus diselami secara personal. Jadi kalau yang personal reading monggo silahkan kalau diperlukan, kalau nggak usah. Kalau kalian ngerasa nggak relate nih dengan saya, saya bisa atau saya mampu kok Mbak Lucy, nggak perlu bantuan personal reading, nggak apa-apa juga. Oke, so saya hanya bisa bilang seperti itu ya Scorpio. Partnership. Oke. Di minggu kedua bulan Juni ada possibility untuk mendapatkan partnership atau berpartner dengan seseorang yang memang diberikan semesta kepada kalian untuk bisa melalui apa yang memang menjadi pergumulan kalian di kehidupan kalian ya. Ini bisa tentang cinta juga, bisa tentang karir, keuangan, dan bisnis, tapi memang lebih cenderung ke karir, keuangan, dan bisnis ya partnershipnya. Oke, di minggu ketiga apa yang terjadi? Minggu ketiga ada Ace of Winter atau Ace of Swords. Don't be deterred by challenges along the way. Jangan terprovokasi atau terbebani dengan apa yang menjadi halangan di minggu ketiga, katanya gitu. It is important to communicate clearly and accurately. Lebih baik dikomunikasikan dengan baik. Amazing new idea that should be implemented. Oke. Di minggu ketiga you can take your power back sebenarnya. Kalian bisa kembali lagi mengambil kendali atas diri kalian, atas hidup kalian. Kendali yang mungkin selama ini kalian belum bisa
ambil itu secara pasti gitu, masih tergantung dengan orang lain, masih dipegangin sama orang lain, seperti itu. Minggu ketiga ada possibility, ada kesempatan, ada hal-hal yang sebenarnya bisa membuat kalian lebih confirm dengan diri kalian sendiri dan kemudian melanjutkan hal itu sendiri gitu, tanpa harus tergantung dengan yang lama itu. Oke. Queen of Swords-nya terbalik karena memang gak ada bantuan. Kalau ini kalian merasa sebenarnya ada mbak yang bisa ngebantu saya tuh, tapi kok kayaknya dia ogah-ogahan. Memang di minggu ketiga hanya kalianlah yang bisa memimpin diri kalian dan tidak bisa tergantung dengan bantuan dari siapapun. Ya, walaupun orang itu mungkin bisa dan mampu, tapi kalau dia nggak mau diapain? Tapi ada the lovers ya. The lovers, benar ya, the lovers. Tapi tetap oleh semesta tuh kalian ditawari partnership, ditawari orang yang bisa bersama-sama dengan kalian. Kalau ini percintaan ya pasangan gitu ya, pasangan jiwa. Tapi kalau ini tentang karir, keuangan dan bisnis ya orang yang memang bisa hand in hand, bahu membahu dengan kalian dan membantu kalian di karir, keuangan dan bisnis tersebut. Oke? Well, motivation. Yang diperlukan memang motivasi. Kaliannya itu mau seperti apa motivasinya. Jadi di minggu ketiga itu partnership bisa dilaksanakan, dan tapi kalau kalian mengharapkan bantuan dari specific person itu nggak ada, tetap aja motivasi kalian yang akan membantu kalian ya dalam menghadapi apa yang akan terjadi di bulan Juni. Oke, karena sebenarnya banyak hal bagus yang akan datang di kehidupannya Scorpio di bulan Juni. Tapi banyak dari Scorpio juga yang masih dipegangin oleh masa lalu kalian. Karena nggak mau ngelepas tuh si masa lalu tersebut. Baik berupa orang, keadaan, pihak-pihak, whatever. Ya, dipegangin terus. Baik itu percintaan maupun karir, keuangan, dan bisnis. Ya, kalau mau dibilang secara lugas ya, yang jahat orang gitu, jahat ke kalian para Scorpio gitu. Jadi yang jahat pihak lain, atau yang jahat mungkin keadaannya yang memang tidak memungkinkan, seperti itu ya. Sekarang di minggu keempat ada Eight of Winter atau Eight of Swords. Oke. You have what it takes if only you believe in yourself. Kalau kalian percaya diri, kalau kalian cukup percaya diri menangani ini semua, kalian bisa mendapatkan hal tersebut, kalian bisa melalui hal tersebut. Thinking that you are powerless when you are not. Kalian berpikir kalian gak sanggup, padahal sebenarnya sanggup-sanggup aja. A lack of self-confidence that keep you from getting what you want. Karena adanya ketidakpercayaan diri itulah yang membuat Scorpio tidak bisa melihat situasinya secara clear gitu. Mungkin masih tergantung dengan orang lain, mungkin masih merasa bahwa dirinya gak sanggup, padahal nyanggup-nyanggup aja. Dan peristiwa yang terjadi di akhir bulan itu akan membuat kalian berada di keadaan bahwa oke, kayaknya memang sendiri nih. Kayaknya partner yang dikasih itu baik nih. Kayaknya memang yang lama yang masih gandulin saya, yang masih megang-megang kalian gitu, para Scorpio, memang harus dilepas. Udah ada kesadaran gitu. Harusnya ada seperti itu. Walaupun beberapa Scorpio masih merasa kayaknya nggak sanggup deh, padahal sanggup ya. Padahal sanggup loh. See, Ace of Pentacles. Ada pintu kesempatan yang terbuka lebar untuk kalian in term of karir, keuangan, dan bisnis. Karena memang dari tadi kelihatannya karir, keuangan, dan bisnisnya yang lebih dominan di bacaan kali ini. Jadi ada pintu kesempatan yang terbuka lebar untuk karir, keuangan, dan bisnis di minggu keempat bulan Juni. Catatannya apa tadi? Udah bisa meninggalkan dan ditinggalkan oleh yang lama-lama itu gitu. Happiness, kebahagiaan akan menyertai kalian di akhir bulan Juni karena itu tadi, karena ada pintu kesempatan yang terbuka lebar. Ingat, tidak semua orang menyadari hal tersebut dan mau mengambil hal tersebut. Ada banyak yang ignore, yang cuek, dan akhirnya enggak keambil semua itu. Kasihan, sayang banget. Ada kebahagiaan, ada kesempatan, ada banyak hal baik di minggu keempat
bulan Juni sayangnya memang tidak semua Scorpio bisa melihat hal itu. Semoga yang melihat ini dan ketika itu terjadi di akhir Juni, kalian ingat dengan bacaan ini dan kemudian bilang, oh ya, kalau gitu ini kesempatannya yang perlu saya ambil ya. Semoga seperti itu, semoga resonate-nya seperti itu, oke? Karena saya tahu tidak resonate untuk semua orang. Ini hanya general reading ya, bukan personal reading. Ada The Hermit, kartunya Virgo. Ada pencerahan untuk kalian di akhir bulan Juni. Seperti yang saya bilang tadi, pada akhirnya kalian menyadari, oh begini toh yang dimaksud sama Mbak Lucy si pembaca tarot itu, gitu ya. Oke, so ada pencerahan untuk kalian, para Scorpio sekalian di bulan Juni. Jadi ini bacaannya sudah selesai menurut saya. Nggak ada yang salah dengan bacaan ini dalam arti ketika kalian memang sudah menyadari itu akan terjadi dan ketika itu benar-benar terjadi, kalian bisa mengambil langkah yang baik ya. Terlalu dipegang oleh masa lalu atau sesuatu yang memang memegang kalian itu akan membuat langkah kalian terhenti. Jadi kalian tidak bisa bergerak maju. Jadi perlu dipikirkan apakah kalian biarkan itu terjadi atau kalian memang harus lepas dari semua itu. Itu tergantung kalian karena saya tidak bisa bilang kamu harus kenal juga enggak, tahu juga enggak ceritanya apa, ya nggak sih? Oke. Kecuali yang personal reading, saya bisa mengarahkan ke arah yang jauh lebih spesifik ya, seperti itu. Oke. Sekarang pertanyakan satu hal tentang cinta, satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis. Saya akan jawab dengan yes or no doang. Dan jangan tanyakan juga. Kadang-kadang ada orang yang nanyain di kolom komentar, itu maksudnya apa? Ya udah, disambungin aja dengan yang terjadi di kehidupan kalian, itu doang. Kalau jawabannya yes atau no. Karena saya nggak bisa jabarin lebih panjang lagi, oke? Percintaan. Yes. Karir, keuangan, dan bisnis no. So emang lagi karir, keuangan, dan bisnis ya. Di bulan Juni yang lebih fokus. Oke, percintaan yes, karir, keuangan, dan bisnis no. Oke, silahkan dimasukkan ke dalam apa yang sedang kalian pergumulkan di kehidupan kalian. Oke. Terus apa yang harus di healing di hidupnya Scorpio di bulan Juni, dan itu adalah courage. Keberanian kalian menghadapi ini. Mungkin juga keberanian kalian untuk say no, untuk melepaskan, untuk meninggalkan, untuk bertransformasi. Ini yang perlu di healing dari kalian ya. Oke, kemudian pesan dari Angels Guide Oracle Card untuk para Scorpio di bulan Juni ada Guardian Angel. Oke. Untuk yang percaya ada Guardian Angel atau malaikat pelindung atau saudara papat atau leluhur atau apapun. Kalau saya percaya mereka ada di sekitar dan masih bisa kalian panggil untuk dimintai bantuan, itu jauh lebih baik daripada manusia. Ya, daripada manusia. Oke. So, kalau saya sih percaya tentang hal tersebut, tapi terserah kalian. Yang jelas itu ada di semesta dan membantu kalian. Itu bagian dari perjalanan spiritual biasanya. Oke. Dan yang terakhir dari Monology Oracle Card, pesannya adalah bring love into the situation. Bawalah cinta pada semua situasi, bahkan situasi yang mungkin sulit di karir, keuangan, dan bisnis di bulan Juni, tetap harus melakukannya dengan penuh cinta, gitu ya Scorpio. So sekian bacanya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye bye.